Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendidik yang ada di rumah semuanya. Kali ini kita akan bertemu dengan kepala sekolah, di mana sekolahnya beberapa minggu ini lagi ramai di media sosial, diperbincangkan gitu ya. Sekolah Banjarsengon 2, kita ketemu dengan Pak Guntur ya. Pak Guntur ini nggak akan menggelegar ya teman-teman, jadi praktek baik ya saja yang luar biasa kali ini. Pak Guntur, di media sosial, di beberapa platform media sosial pemberitaan di Jember ini kan Banjarsengon ini lagi naik daun gitu ya Kak ya. Jadi sebetulnya kenapa sih bisa sampai disebut sekolah digital gitu? Itu ceritanya gimana? Itu cerita awalnya gimana? Ya. Itu awalnya gini tuh Kak. Awalnya itu waktu tahun 2024 bulan Februari, saya diberi amanah untuk menjadi kepala sekolah di Banjarsengon 2. Nah, disitulah saya keliling itu Kak. Keliling, kemudian di satu ruang, di satu tempat tuh menemukan barang berharga kesukaan saya tuh di situ. Wih, ada Chromebook nih kata saya, ada Chromebook. Tapi kok ketika saya buka lemari itu baunya kan kelihatan kayak kalau lama dan kelihatan ya kan gitu. Akhirnya saya tanyalah, adakah program tentang komputerisasi atau TIK di situ? Ada. Cuman ketika saya berikan observasi selama 1 bulan, ini kok nggak ada pergerakan sama sekali gitu kan, nggak ada pergerakan sama sekali. Nah, disitulah akhirnya saya melakukan pemetaan awal, pemetaan saya sendiri. Ada berapa Chromebook, kemudian kondisi Chromebooknya seperti apa, kemudian ada PC berapa, kondisinya seperti apa. Nah, di situ setelah saya menemukan data, akhirnya saya ngajak ngobrol semua dewan guru di situ. Saya ajak ngobrol, kemudian saya minta ide dan pendapat dari guru-guru bagaimana dengan Chromebook ini, apakah mau dijual atau dikembalikan ke dinas pendidikan atau bagaimana nasibnya ini. Ayo kita berpikir bersama-sama gitu kan. Kenapa saya tawarkan itu? Sebetulnya saya memetakan potensi daripada pendidik dulu, Kak. Jadi saya petakan itu 80% pendidik di Banjarsengon 2 ini sebetulnya mampu untuk IT gitu kan. Nah, disitulah akhirnya memiliki ide. Ide awal di situ memanfaatkan sebagai pembelajaran TIK, Kak, di 1 minggu sekali. Dia kayak ekstra gitu ya Kak? Iya, kayak ekstrakurikuler gitu kan. Nah, ini kayaknya pengalaman kayak seperti biasanya nih. Jangan-jangan nanti setelah 3 bulan loyo lagi, 3 bulan loyo lagi nih kan. Saya pengalaman kayak gitu kan. Nah, akhirnya saya memiliki ide bagaimana agar supaya terintegrasi terus dalam pembelajaran. Karena saya melihat device ini akan semakin sehat ketika itu diaktifkan terus. Nah, seperti itu Kak. Nah, akhirnya saya utarakan bagaimana konsep. Jadi saya menyampaikan kepada rekan-rekan guru nih, yang utama ini adalah konsep Bapak Ibu. Banyak sekolah yang memiliki perangkat digital, device yang lebih canggih. Namun ini konsepnya yang harus kita matangkan dulu gitu. Ada banyak menggunakan device yang canggih, lebih canggih, tapi bingung mau diapain nih device gitu kan. Nah, akhirnya di situ konsep dulu Kak digodok gitu kan. Nah, mulai dari alur pembelajarannya, kemudian mulai dari integrasinya bagaimana, dampak impactnya itu kepada siapa saja, kemudian kebermanfaatan yang secara langsung ini memunculkan atau mengandung sinergi antara orang tua dan sekolah apa enggak gitu. Jadi saya menginginkan integrasi itu bukan hanya untuk pembelajaran saja, kan, tapi ini memang benar-benar kalau kata orang dulu tuh holistik gitu. Iya, holistik gitu. Gitu, menyeluruh semuanya gitu Kak. Iya, awalnya seperti itu Kak, gitu awalnya. Jadi dari keresahan ya, awalnya ya resahan bagaimana aset ini tidak terpakai gitu. Iya, betul. Ya, ini mungkin juga bekal dari Pak Guntur sendiri sebelumnya kan sudah belajar bagaimana mengoptimalkan aset sekolah gitu di pembelajaran kayak di guru penggerak dan macam-macamnya. Terus di situ juga ternyata juga Pak Guntur tadi menyampaikan bahwa sekolah kalau ini hanya yang bergerak adalah kepala sekolahnya gitu ya, tanpa guru-gurunya juga
memahami atau bagaimana mempunyai konsep yang bagus, maka akan separuh gitu ya. Akan sebulan, 2 bulan, setelah itu loyo lagi gitu. Betul. Tapi ini benar sangat luar biasa di mana bahwa praktek-praktek memanfaatkan aset ini memang perlu gitu supaya aset-aset yang tidak terpakai menjadi terpakai. Nah, hasil dari riset nih katakan ya atau godokan dari teman-teman di Banjarsengon 2 ini dampaknya sudah sejauh mana Pak Guntur? Dampaknya itu sudah sejauh keinginan wali murid untuk merubah semua kelas untuk menjadi kelas digital kan. Dampaknya di situ yang pertama. Kemudian yang kedua dampaknya adalah di mana siswa di kelas digital ini sudah berjalan, bukan sudah mulai lagi, tapi sudah persentasenya sudah lebih tinggi dapat melakukan penempatan dalam penggunaan gadget, penggunaan media sosial dan sebagainya. Di dalam pembelajaran kapan dia menggunakan dan kapan dia menggunakannya itu untuk santai ataupun untuk refresh diri, itu bisa menempatkan posisinya gitu Kak. Itu sampai di situ sudah. Berarti anak-anak sudah resilient lah katakan ya, sudah paham, sudah ini aku harus menggunakan ini pada saat ini aku nggak boleh menggunakan. Cuman gitu, itu cuman prosesnya agak nggak sih instan. Iya. Jadi awal itu observasi yang pertama yang saya lakukan itu anak-anak setelah mulai kelas digital bawa handphone gitu kan ya, ada yang bawa laptop juga anak-anak kan Kak di rumahnya yang jadi ada 20 Chromebook, 15 Chromebook nih Kak ceritanya. Kemudian ada 10 PC. Yang rusak itu ada 3 Chromebook. Jadi tinggal 12. Kemudian yang rusak lagi PC-nya ada 3, tinggal 7. Totalnya ada 19. Nah, itu dibagi 2 kelas Kak. Di kelas 5 itu AB, di kelas 6-nya AB. Kemudian di kelas 5 digital dan kelas 5 reguler gitu kan. Nah, itu dibagi 2. Nah, sisanya yang tidak kebagian device ini itu membawa handphone, dan kalau yang ada laptop di rumah dibawa laptopnya Kak. Dibawa ke sekolah gitu. Ya mereka suka bawa laptop, hanya bawa 1 buku dan laptop gitu aja. Karena kita sudah merancang LMS gitu Kak ya. Nah, prosesnya panjang Kak. Jadi ada di 1 bulan itu anak-anak bermain game gitu, bermain game terus gitu ya, bermain game. Nah ini saya muncul keresahan lagi nih. Ini kalau dibiarkan kayak gini nih bukan kelas digital lagi nih nanti kelas game online. Gitu kan. Akhirnya saya kumpulkan lagi rekan-rekan untuk bagaimana menanggapi isu yang paling berkembang di sekolah kita ini seperti ini sekarang gitu kan. Nah disitulah muncul kesepakatan bahwa bagaimana mengintegrasikan pendidikan berdigitalisasi. Jadi karakter berdigitalisasinya kita bentuk dulu Kak, selama 2 bulan di situ. Dimulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi kelas 1 standar memberikan bagaimana berkarakter digitalisasinya itu berbeda-beda nanti. Akhirnya yang lebih tinggi porsinya itu di kelas 1 Kak. Karena ini adalah dasar. Nantinya kelas 4 naik ke kelas 5 ini sudah siap untuk berdigitalisasi. Cita-cita kita seperti itu gitu. Jadi dimulai dari kelas 1 diajarin bagaimana batasannya seperti apa gitu ya. Nanti di kelas tinggi, di kelas 4 dan seterusnya mereka sudah dapat menggunakan secara bijak gitu. Betul, secara bijak. Betul Kak, betul. Terus sebetulnya apa sih yang disiapkan oleh sekolah supaya pembelajaran digital ini tidak hanya dirasakan oleh anak-anak, tetapi keterlibatan orang tua itu juga ada. Apa yang disiapkan oleh sekolah? Oke. Yang disiapkan oleh sekolah itu antara lain ada website Kak. Jadi website pertama itu kita gunakan sebagai rumah besarnya. Kemudian kita membuat LMS mandiri, learning management systemnya itu kita menggunakannya gratis saja Kak. Habis. Kita menggunakan Moodle Educati di situ gratis Kak ya. Kita menggunakan Moodle Educati, kemudian kita setting seperti yang ada di proses LMS guru penggerak di situ. Nah, kemudian guru bisa menentukan dan ada timeline pengerjaan tugas, timeline membuka materinya gitu kan. Nah, di situ masing-masing siswa memiliki password karena dengan Chromebook ini kan menggunakan akun belajar ID siswa masing-masing kan, sehingga aktif terekam oleh Kementerian Pendidikan gitu kan. Nah,
ini orang tua bisa melihat bagaimana progres pembelajaran atau progres belajar siswa dengan menggunakan kode atau PIN atau password dari siswanya itu sendiri untuk melihat progresnya. Nah, itu kita juga sebelum memulai kelas digital kita ajak ngobrol dulu orang tua, Kak, bagaimana alurnya dan bagaimana arahnya, endingnya kemana, seperti apa gitu. Iya. Oh, berarti sekarang sudah ada LMS tersendiri yang dibangun oleh Banjarsengon 2 menggunakan model ya, gitu pakai gitu Moodle. ya. Jadi sudah punya website sendiri berarti? Ada website sendiri, kemudian ada LMS mandiri. Selain itu anak-anak juga memiliki portofolio digital masing-masing, Kak. Gitu. Jadi anak-anak membuat portofolio digital, website apa namanya, Google Site. Gitu, pakai Google Site juga. Iya. Sudah, ya alhamdulillah sudah mulai familiar dengan Google Site gitu, Kak. Jadi memang sudah bagaimana pembelajaran ini sudah mulai diintegrasikan dengan digital gitu ya. Iya. Nah, kemarin kan sudah mulai nih dengan guru-guru gitu, Kak. Nah, selama beberapa dekade berapa kegiatan ini gitu ya, Kak ya. Dekade ya. Pernah nggak guru itu merasa kesulitan gitu? Pernah pastinya, Cak Fatah ya. Pernah. Nah, disitulah tantangan saya karena saya bertekad memang awalnya gini, masa sih sekolah yang ada di pelosok gitu kan harus tanda kutip harus terdiskreditkan dengan yang namanya digital gitu kan. Itu cita-cita saya bagaimana agar supaya di pelosok ini jangan sampai ada pandangan yang menjurus minim digital. Nah, itu saya melakukan pendampingan setiap hari, every day, every time, online, offline. Kalau kurang lebih 3 bulanan itu, Kak, intens, berkeliling ke kelas gitu. Kemudian bagaimana, terus tanya jawab, terus diskusi dengan guru yang ada di dalam. Kalau memang belum, terus melakukan online, malamnya terus seperti itu. Pendampingan memang sangat luar biasa di 3 bulan pertama. Gitu. Jadi guru-guru yang awalnya merasa kesulitan, akhirnya merasa terbantu dengan adanya intensive course dari kepala sekolah. Intensive course saya bilangnya ya. Jadi karena karena sekarang banyak guru-guru itu yang secara kalau misalnya menggunakan handphone bisa, tetapi secara digital, secara kayak model dan macam-macamnya kan masih ada yang belum bisa gitu kayak. Tapi dengan dukungan dari kepala sekolah dan tim inti lah ya, tim inti dalam pengembangannya di situ sangat luar biasa. Jadi mungkin teman-teman pendidik yang ada di rumah ini adalah suatu solusi gitu ya untuk mengembangkan orang lain atau mengembangkan guru-guru kita, tidak hanya bergantung saya nggak bisa nih, saya terkendala ini. Mungkin kepala sekolah dia memberikan dengan intensive course tadi ya, Kak ya gitu. Nah, dukungan dari dana dari sekolah terutama dalam BOS gitu ya, Kak ya. Karena kan pembelajaran digital ini kan nggak mudah, nggak murah gitu ya. Itu bagaimana mensiasati dengan dana BOS yang tidak juga begitu banyak juga. Dukungan pendanaan ini sebetulnya kalau bisa dihitung, pendanaan yang paling besar itu meningkatkan kuota internetnya kan. Jadi dari 50 menjadi 100 MB MBBS, gitu kan, MBBS jadi 100, kemudian biaya servis, dan hanya itu aja sih. Jadi sudah saya melihat di perencanaan anggaran RKS BOS itu sudah ada semuanya. Sudah ada posnya ya. Sudah ada posnya gitu. Tinggal meningkatkan lagi persentasenya. Iya, hanya di situ. Karena belum menggunakan server pribadi ya, makanya bukan ada server khusus. Karena masih pakai yang model yang masih yang gratis gitu Betul. Ada nggak keinginan sekolah gitu ya bekerja sama dengan mungkin teman-teman di universitas mungkin atau di sekolah-sekolah yang atau universitas-universitas yang berkaitan dengan teknologi digital pendidikan untuk membantu? Ada nggak, Kak, kerjasama yang dilakukan? Ada, Cak Fatah. Ada. Keinginan itu menggebu-gebu kemarin dari guru, rekan-rekan guru malah, bukan dari saya pribadi. Jadi rekan-rekan itu pinginnya ada korelasi kelas digital ini dengan kode KKA itu yang sekarang. Ini bagaimana terintegrasinya itu lebih kuat lagi dengan rekan-rekan itu pengen ada robotik di sekolah gitu kan. Nah, ini kami sudah melakukan pembicaraan dengan SMK Negeri 2 Jember sebetulnya, Kak. SMK 2 Jember ini
di robotiknya, ada kelas robotik katanya, dan seperti itu. Dan belum berkelanjutan, terjeda di apa tuh kemarin tuh 17 Agustus tahun tahun 1945 kemerdekaan kemerdekaan 2025 ya, betul, terjadi di situ dan akan kita lanjutkan kembali Kak gitu. Wah, ini kayaknya akan ada kabar selanjutnya ini. Insya Allah seperti itu Banjarsengon akan ada kelas robotik gitu ya. Nah, Pak Guntur juga selain kelas digital gitu ya, bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki gawai, seperti mungkin nggak punya handphone, nggak punya laptop di rumahnya? Apa yang dilakukan? Apa yang untuk membantu mereka dari pihak sekolah dengan anak-anak yang kan tidak semuanya anak-anak itu anak orang mampu gitu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang tidak memiliki hal tersebut? Nah, untuk pelaksanaan di kelas digital ini, Capata, bagi anak-anak yang tidak memiliki gawai atau yang tidak memiliki perangkat lah gitu kayak. Kadang bukan berarti tidak mampu, tapi memang tidak disediakan perangkat gitu kayak Capata ya. Nah ini kita utamakan dulu yang memang tidak memiliki fasilitas itu Kak. Jadi yang dimiliki oleh sekolah itu kita berikan fasilitas itu kepada anak-anak tersebut, dan anak-anak yang memiliki fasilitas di rumahnya itu dipersilakan untuk membawa sendiri. Nah itu hasil diskusi dengan orang tua juga Capata gitu. Hasil diskusi dengan orang tua, kemudian malah ada yang usul, kalau anak saya dibawain laptop awal-awal tuh dulu Cak, boleh Pak gitu. Oh boleh, dipersilahkan. Jadi saya itu gak nyangka kayak di luar ekspektasi gitu Capata. Mereka berangkat sekolah itu bawa laptop dan satu buku. Ini anak mana gitu? Beneran Banjarsengon nih. Iya kan Banjarsengon ya, Banjarsengon. Saya kaget gitu kan. Kemudian di pembelajaran itu Capata ya, di pembelajaran itu anak-anak ketika keluar gitu, pembelajaran kan kontekstual gitu kan. Gitu. Nah, mengangkat isu yang paling aktual berkembang gitu kan. Ada banjir kemarin yang banjir di daerah apa yang awal-awal itu. Nah, di situ melihat observasi anak-anak sampah gitu. Saya melihat aja gitu, gimana sih alurnya jalannya pembelajaran di kelas digital nih. Wih, anak-anak keluar tuh bawa laptop, Cak. Jadi mereka bawa laptop sejauh jangkauan dari wifi sekolah gitu. Nah, akhirnya melakukan observasi semacam riset langsung gitu kan. Jadi membandingkan antara yang ada di internet, di Google, di internet gitu, foto yang ada di internet dan kondisi real yang ada di lapangan itu di-compare, dibandingkan fotonya. Kemudian dilakukan semacam peta konsep itu Kak. Ditarik di sini. Nah, dipresentasikanlah apa perbedaan yang ada di internet dan realita yang ada di lapangan gitu. Penyebabnya apa? Kemudian bagaimana cara mengatasinya seperti itu. Wih, keluar bawa laptop nih Banjarsengon beneran nih. Saya pikir gitu. Wah, ini saya kaget-kaget Capata gitu. Jadi ini sudah sebuah ekosistem di sekolah yang memang sudah benar-benar terbangun gitu ya. Bagaimana sekolah sendiri sudah punya website tersendiri, terus anak-anak juga punya site lah ya, punya site sendiri dengan Google Site, terus guru-guru juga sudah rata-rata sudah melek digital semuanya gitu ya, ditambah dengan support kepala sekolah yang sangat luar biasa. Nah, teman pendidik di seluruh Indonesia nih yang menonton kali ini, bahkan di dunia mungkin yang menonton YouTube-nya Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, ini adalah satu peluang yang sangat luar biasa yang digambarkan oleh teman-teman kita di Banjarsengon bahwa orang-orang di pinggiran, karena Banjarsengon sendiri bisa dikatakan di pinggiran dan di atas bukit gitu ya, di pelosok gitu ya, di pelosok Jember, mereka juga tidak memungkinkan dirinya untuk terus terjebak di kata-kata saya orang pinggiran, saya orang desa. Ternyata mereka juga bisa mengembangkan sebuah pendidikan yang luar biasa, di mana mereka juga sudah membuat praktek-praktek baik yang luar biasa. Bagaimana penggunaan teknologi digital, bagaimana Chromebook itu juga sangat berguna untuk mereka. Oleh karena itu, kita sebagai sekolah terus selalu memupuk diri kita atau memanfaatkan aset-aset yang ada di sekolah untuk terus digunakan semaksimal mungkin. Selanjutnya nih yang terakhir Pak Guntur, mungkin Pak Guntur ada yang mau disampaikan ke teman-teman, entah harapan atau apa dengan dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Jember khususnya. Monggo dipersilakan. Baik, terima kasih, Cak.
Yang ingin saya sampaikan tidak banyak, tidak panjang gitu. Yang ingin saya sampaikan yaitu, marilah kita jangan takut berkaitan dengan digital. Jadi ketika ada kata-kata digital itu jangan takut. Ada kata-kata teknologi itu jangan takut gitu. Karena apa? Karena teknologi itu sendiri yang membuat manusia gitu kan. Kita manusia gitu kan. Nah, jangan sampai kita yang dikendalikan oleh teknologi, tapi kita yang akan mengendalikan teknologi. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Marilah ketika yang ada di pikiran kita itu takut ketika mendengar teknologi digital, yang ada di pikiran itu sudah ruwet dulu. Nah, itu merupakan diblok dulu pikirannya Kak, gitu kan ya. Ya, itu aja sih Kak. Terima kasih Pak Guntur, teman-teman semuanya pendidik yang ada di rumah. Semoga pertemuan kita menjadi inspirasi untuk kita semua untuk mengembangkan pendidikan di Kabupaten Jember. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.